Happy International Women's Day untuk seluruh perempuan khususnya yang ada di Indonesia. Kita sebagai perempuan pastinya memiliki cita-cita. Dalam menggapai cita-cita itu akan ada hambatan atau lika-likunya. Di vlog kali ini, kita akan mendengarkan cerita atau pengalaman dari sosok perempuan kelahiran Kota Payakumbuh, Sumatera Barat yang saat ini bekerja di kantor staf presiden. Lalu seperti apa kisah perjuangan dari perempuan ini yang menurut aku pribadi, dia adalah perempuan yang memiliki motivasi dan juga semangat juang yang tinggi untuk meraih cita-citanya. Kalau gitu kita langsung aja saksikan di Ngobrol Bareng Mo. Mulai dari mana? Mau disumpung lah ya? Masa Jadi kenapa bisa sampai istana, Kak? Oke, iklan. Sorry, ada semut. Pengen tahu deh salah satu rahasia dari negara Indonesia. Hancur. Ran, papa mau pergi, tapi jangan ikut-ikut sama papa. Hai Kak Ran, apa kabar? Hai, thank you ya udah mau bincang-bincang kali ini di Ngobrol Bareng Musik. Kayaknya harus tahu gimana sih perjuangan dari seorang Karani dari satu daerah di Sumatera Barat menuju istana gitu ya. Oke. Karani mulai awal karir itu tahun berapa sih? Atau dari kuliah udah ada kegiatan gitu atau jurusan apa atau sudah ada kegiatan-kegiatan di luar kuliah? Jadi kuliah 2012, program fast track percepatan S1 S2 harus selesai dalam waktu 5 tahun. Kalau nggak selesai DO. Jadi setelah selesai S1 tahun 2016, kemudian lanjut S2 tuh. Nah, di perjalanan kuliah S2 itu di semester 7 S1 udah kuliah S2 gitu kan. Nah, akhirnya cerita sama teman-teman yang sama-sama di program fast track, kayaknya kalau kita tamat S2 harusnya ada pengalaman kerja gitu kan. Kita nggak mungkin nih tamat S2 tapi nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Mulailah kita semua waktu itu bersepakat untuk mencari kerja apapun itu, mau jadi administrasi, mau jadi macam-macam deh. Sampai akhirnya waktu itu dapat informasi tentang peluang kerja. Oke. Nah, Jadi di 2016 ya? ketika sedang menjalankan kuliah S2, Oke. dapat peluang kerja, mulai ikut tes. Waktu itu peluang kerjanya di TVRI Di Sumatera TVRI. Barat. Jadi kenapa bisa masuk TVRI? Nah, jadi kan dapat info dari teman namanya Indah Febri Anissa. Oke, Kak Indah ya? Iya, Indah. Dapat info dari Indah, katanya nonton di televisi di TVRI Sumbar. Jadi orang tuanya suka nonton TVRI Sumbar. Terus dapat info kalau TVRI Sumbar lagi buka lowongan menjadi penyiar. Terus teman-teman waktu kuliah sering bercanda bilang kalau Ran, suara kamu tuh suara radio. Aku juga nggak paham maksudnya suara radio. Gimana sih suara radio? Nggak tahu, nggak tahu. Tapi teman-teman suka bercanda bilang suara kamu suara radio. Oke. Tapi nggak pernah terpikir itu untuk masuk ke dalam dunia jurnalistik, itu nggak pernah terpikir. Akhirnya iseng-iseng sama Indah, kita tulis lamaran, kita antarin ke TVRI. Udah pasrah, lulus alhamdulillah, nggak lulus ya udah, berarti coba lagi gitu. Ternyata pas pengumuman kita lulus masuk ke tahap berikutnya, ada yang masuk tahap berikutnya ikut seleksi, sampai akhirnya lulus menjadi penyiar di TVRI Sumbar. Bukan cuma di TVRI kan Kak ya? Ada kerjaan lain ya, pas di Sumbar. Iya. Waktu itu semula kan di TVRI dulu. Kemudian dari kampus itu, mulai dari mana? Waktu itu papa selalu menasehati agar aktif baik di dunia organisasi maupun dunia kampus, yang belajar harus aktif juga, karena ya itu salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri gitu. Jadi akhirnya jadi asisten dosen. Terus udah masuk TVRI, nyambil tuh dengan kuliah S2 sambil nyelesain S2, terus jadi asisten dosen, sampai dapat tawaran dari Bang Arif Primajohan. Tawaran untuk menjadi dosen di Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Alhamdulillah. Nah, dapat tahun berapa tawaran sih dari itu? Bang Arif. Tahun Terus berapa? ngajar tahun 2017. Langsung 2017 ngajar. Kemudian statusnya dosen luar biasa, dosen LB, kayak dosen terbang gitu. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya, sempat ngajar juga di Fakultas Pertanian untuk beberapa mata kuliah, membantu bapak ibu dosen. Kemudian ngajar di Universitas Taman Siswa Fakultas Pertanian. Itu dalam keadaan di tahun yang sama jadi penyiar TVRI, ngajar Dosen Unan juga. dosen Unan juga, dosen Unitas juga. Kemudian ada tawaran di Yayasan MBSEC, Minangkabau Business School Entrepreneurship Center, menjadi anak binaan dari Profesor Helmi. Nah, itulah yang membuat link mulai terbuka luas, mulai bertemu dengan banyak orang, keberanian makin muncul.
ya nggak ada yang sempurna ya, tapi belajar terus dari hari ke hari itu kita belajar terus akhirnya juga menjadi konsultan di PLUT KUMKM, Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Sumatera Barat. Nah itu tuh aku ngikutin sekarang, aku dengar kabar dari kabar Langau gitu. Jadi tuh jadi teman-teman Mona ini kalau di TVRI Sumber kok Mona sih? Pertanyaan ke para narasumber tuh tajam-tajam gitu. Enggak. Ini menjadi salah satu Oke, korban. enggak, tapi emang serius sih Kak. Sebenarnya lebih kepada jiwa idealis ketika kuliah itu sepertinya masih ke bawah-bawah. Insya Allah sampai sekarang juga masih ke bawah juga. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar idealis gitu, tapi karena menjadi seorang dosen itu kita kan memang harus berada di tengah, kita tidak berpihak ke pihak manapun. Kita mencari informasi dari banyak narasumber sama kayak wartawan. Untuk menyampaikan sesuatu kan kita nggak hanya melihat dari satu sudut pandang, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Nah akhirnya dulu itu waktu pas sejak kuliah pernah ikut-ikut kayak aksi damai, demo gitu. Kalau misalnya ada yang nggak benar ikutan gitu. Tapi juga bukan yang anarkis bukan. Kemudian sampai ke dunia kerja. Nah jujur ini sepertinya keturunan dari papa. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita tuh bekerja digaji bulanan gitu, terus tiba-tiba lu datang kantor jam 9, jam 10 pagi, terus lu harus mampir dulu ke kedai, jajan dulu, terus lu baru ngerjain kerjaan itu setelah sholat zuhur, terus jam 3 sore lu pulang. Siapa sih yang nggak kesel kayak gitu? Oke. Dulu tuh memang seperfect itu gitu. Jadi kalau memang mau kerja ya, kalau papa tuh masuk kantor jam 6:30. Emang kalau bisa sampai lewat, pulang jam 5, papa datang jam 6 baru nyampe rumah gitu kan. Jadi emang role modelnya adalah papa, yang bagaimana caranya agar kita bekerja itu memang harus, ya kita digaji harus memberikan yang terbaik juga atas kerjaan kita gitu. Sampai akhirnya pernah di beberapa kondisi seperti rekan kerja yang menyebalkan gitu, rekan kerja yang istilahnya free rider atau kucing air atau makan gabut ya, gaji buta itu benar-benar kesel gitu loh, kesel banget. Jalanan menuju istana gimana sih Kak, kok bisa sampai ke istana? Mulai dari mana ya? Mulai dari mana? Ya mungkin emang udah ditargetin atau gimana? Oh iya, jadi sebenarnya dulu itu waktu pas zaman SMA punya keinginan sama seperti anak muda biasanya, pengen kuliah ke Pulau Jawa, terus ingin berkarir di Jakarta, ingin melihat seperti apa ibu kota gitu. Pernah punya impian seperti itu, tapi kembali lagi orang tua tidak mengizinkan dan hanya merestui waktu itu di Padang. Udah berkarir aja di Padang, kalau bagus mah bagus aja, kalau mau ya sombong lah. Enggak loh, kakak aja ngerasa. Dengan baik ya akan bagus dan baik juga hasilnya gitu kan. Jadi akhirnya emang belajar dengan giat, nggak ambis sebenarnya, nggak ambisius, cuman emang nggak tahu, nggak paham gitu itu harus apa enggak. Cuman memang dulu itu kecintaan terhadap kedua orang tua itu terlalu besar dan memang role model banget gitu. Bahkan belajar segiat-giatnya, berprestasi sebagus-bagusnya itu bukan untuk ngeliatin ke orang-orang, tapi cuma untuk papa mama. Terus di rumah itu sambutan papa yang kayak gitu dulu. Masa sedih. Jadi kayaknya semua perjalanan Karani itu memang kakak capai papa mama itu sangat karena ingin mewujudkan cita-cita orang tua gitu ya. Terus dulu itu waktu sekolah papa itu ternyata pernah berjumpa dengan beberapa orang presiden, ketemu sama Pak Harto, ketemu sama Habibie, sampai waktu di Bogor papa sekolah juga pernah ketemu sama Soeharto, dan papa pernah mengalungkan bunga ke Butin, istrinya Pak Soeharto. Terus apalagi ya, kayak gitu. Jadi emang beliau itu dulu pernah ingin ke Gedung Binagraha. Itu papa cerita kayaknya waktu aku masih SMP, papa pernah cerita dulu kayak gitu. Jadi mungkin motivasi untuk anaknya kali ya. Tapi kan nggak pernah kepikiran juga aku deh nanti gitu, nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nah akhirnya bekerja di Padang dengan aktivitas yang sangat banyak, dari gunung ke laut ibaratnya. Gunung tuh Unitas, Tamsis sama PLUT KUMKM itu di laut gitu, dan itu benar-benar dikerjain semua gitu. Belum lagi siaran TVRI, program Kabarami terakhir sebelum berangkat Kabaranan Minang, kayak gitu benar-benar dikerjain semua.
Jadi kenapa bisa sampai istana, Kak? Ya, jadi waktu itu dapat informasi dari adik kelas. Adik kelas jurusan agroteknologi. Oke, iklan. Jadi dapat dari adik kelas. Iya, dapat informasi dari Mela Junior, jurusan agroteknologi. Jadi Mela ini dapat info dari Prof. Irfan Suliansyah. Itu adalah salah satu profesor di Fakultas Pertanian, jurusan agronomi. Sorry, ada semut. Aman, nggak apa-apa. Jadi dapat informasi dari Mela, terus ada peluang katanya di istana. Tapi waktu itu masih mikir kayak ini benar apa enggak, ya apa enggak, masih berpikir gitu. Terus langsung nanya ke papa mama, langsung minta izin. Sebenarnya kan awal-awal tuh nggak diizinin merantau sama sekali, karena ya banyak faktor sebenarnya. Karena orang tua juga mungkin belum yakin kalau anaknya bisa jauh, begitu jauh dari orang tua. Akhirnya dapat informasi, terus ngontak ke papa mama, diizinkan, direstui. Sampai kalimat yang disebut papa waktu itu adalah, ingat gak cerita papa waktu SMP dulu gitu, kalau papa pengen banget ke Binagraha gitu. Terus kata papa, kantornya apa? Kantor staf presiden. Cari di Google, papa yang cari tahu, papa yang ngasih tahu bahwa gedung Binagraha itu adalah kantor staf presiden sekarang, dipakai untuk KSP gitu, cerita papa. Akhirnya mencoba ikut tes, menghubungi Prof. Irfan Suliansyah, kemudian ditanya beberapa hal, banyak hal ditanya Prof, kemudian ditanya kesungguhan dan macam-macam, dihubungkanlah ke Prof. Reni Mayerni, kemudian juga ditanya berbagai macam, barulah dihubungkan ke KSP. Waktu itu saya kira masih akan beberapa minggu setelah itu akan dihubungi. Ternyata di sore itu juga dihubungi oleh Mbak Asmiati Malik. Terima kasih Mbak Emi. Dihubungi Mbak Emi, ditanyakan keseriusan, dikasih tahu jadwal tes. Ada beberapa kali tes, administrasi, tes informal, wawancara formal, ujian tulis, wawancara formal kayak gitu. Jadi beberapa kali tes, ada beberapa calon juga waktu itu, dan sempat sangat minder karena satu-satunya peserta yang lulusan lokal, S1 lokal, S2 juga lokal, rata-rata di kantor S1 Pulau Jawa dan S2 di luar negeri. Gimana nggak minder, nggak yakin juga. Cuman kata papa, udah kita udah lakukan yang terbaik, sebaik yang kamu bisa. Bismillah, kalau lulus berarti rezekimu, kalau nggak lulus berarti nggak rezeki. Nggak usah kecewa karena Allah pasti udah ada suratannya. Nah, sampai akhirnya menunggu 1 bulanan, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Gimana sih Karan pengen tahu deh salah satu rahasia dari negara Indonesia sih. bukan. Jadi tadi itu kan Karani udah cerita ya. Karani kan udah cerita. Kayaknya apa yang Karani raih itu adalah cita-cita dari orang tua. Kan banyak ya teman-teman di Instagram pasti ngikutin perjalanan dari Karani. Dapat semuanya apa yang dicita-citakan oleh Karani dan juga orang tua. Tapi di saat itu Karani harus berjuang juga. Mungkin Karani sih yang bisa jelasin. Sampai akhirnya benar bahwa mama pergi di pukul 12 di 17 Agustus. 17 Agustus. Sedih banget. Berniat untuk anakmu 17 Agustus di istana ngelihat upacara langsung. Sempat ada keinginan kayak gitu, tapi waktu dapat info mama sakit udah pulang. Terus akhirnya mama pergi, hancur kan. Bahkan tuh waktu itu sempat ngerasa emang hidup udah berakhir gitu. Untuk apa lagi gitu. Itu sempat ngerasa kayak gitu. Tapi akhirnya papa juga di rumah sakit kan. Papa itu di lantai 1. Pokoknya itu seperti takdir Allah yang nggak pernah disangka-sangka. Mama di lantai 2, papa di lantai 1, di gedung yang sama. Dan kita baru tahu kalau kita di gedung yang sama. Karena kan abang masuk rumah sakit duluan sama papa kan. Terus akhirnya kasih tahu ke papa waktu itu sempat yang ya tabah, mungkin ngeliatin ke anak-anak, kita tabah mungkin, ngeliatin ke kita ke anak-anak tabah. Terus akhirnya minta untuk dimandikan, mama dimandikan, kita melihat semua. Waktu itu dalam keadaan sedih. Pas pertama kali melihat mama sebelum dimandikan, senyum, ada rasa syukur juga karena mama terlihat bahagia gitu, senang. Walau kita sedih parah, sampai dikubur, sampai dimakamkan, sampai udah hancur deh rasanya. Cuma waktu itu berpikir karena masih ada papa, nggak mungkin rapuh kan, papa masih di rumah sakit. Sampai akhirnya papa diizinkan pulang, kita rawat di rumah. Itu papa sering lompat-lompat juga ngomongnya, kayak udah ada tanda juga lah gitu ninggalin tanda-tanda, ninggalin wasiat. Sampai papa masuk rumah sakit, dirujuk ke Bukit Tinggi, papa ditemanin aku waktu itu, ditemanin di dalam 4 hari kita ngobrol terus. Bayangin 4 hari itu kayaknya tidur cuma 22 jam gitu.
2 jam tidur, 22 jam nggak tidur gitu. Kita ngobrol terus, ada aja nasihat-nasihat yang papa berikan. Sampai papa ngasih tahu kalau papa pergi, Rani jangan ikut. Terus aku bilang, Pak Rani mau di Padang aja lagi. Terus kata papa, enggak boleh, harus terus lanjut. Mama, kenapa mama bisa meninggal di tanggal 17 Agustus, kata papa. Itu tandanya mama juga akan marah kalau misalnya tahu kamu ninggalin apa perjalanan yang udah kamu jalanin sekarang. Itu perjuangannya nggak gampang yang kamu jalanin gitu. Udah lanjut aja, jalan aja terus, kata papa. Kenapa 17 Agustus, kata papa. Selalu itu diulang-ulang. Terus sampai akhirnya sebelum papa pergi, ingat banget kata papa, Ran, papa mau pergi tapi jangan ikut-ikut sama papa gitu. Dan malam sebelum papa pergi itu aku mimpi lagi. Makanya pas waktu pagi-pagi bangun jam 5:30-an, abang kan di lantai 2 di rumah sakit Bukit Tinggi. Terus abang di bawah kan, terus aku teriak ke abang, Bang, tadi malam Ani mimpi papa tuh kayaknya bakal pergi juga gitu. Udah bilang kayak gitu ke abang. Terus kata abang, enggak, bertahan, kata abang. Papa memang udah kelihatan, karena mungkin aku yang melepas mama, jadi memang kelihatan ciri-ciri papa itu juga ada di mama. Ada, ciri-ciri itu ada. Aku ngerasain banget. Dan papa itu selama di rumah sakit istighfar terus, la ilaha illallah, pokoknya tasbih, tahlil, istighfar semua. Kita sampai di rumah sakit cerita terus, ada lucu-lucunya juga. Masih kayak papa tanya, ini di mana, kita kok ada bunyi siamang. Terus aku bilang Bukit Tinggi, Pak, dekat ini dekat kebun binatang. Besoknya, Ran, tolong bilang kawan-kawan Rani suruh diam. Siamang itu masih lucu gitu, masih kocak, masih ada ketawa-ketawanya kayak biasa gitu. Tapi ada nggak sih Kak satu hal yang kita emang nggak boleh menyesal sih, maksudnya satu hal yang belum bisa kakak wujudkan tapi sebenarnya papa sama mama udah minta dari dulu, yang belum sempat dilaksanakan ketika papa mama masih ada. Dulu itu papa mama, terutama mama sih, paling ingin melihat anaknya baralik dadang. Jadi memang 2020 sebenarnya kita sudah pernah bertemu keluarga, kita udah ketemu keluarga, udah berkomitmen juga, namun memang masih ditunda karena satu dan lain hal. Dan ternyata hikmah Allah waktu itu adalah ketika aku ikut tes di istana ini tahun 2021 kan, ternyata salah satu persyaratannya adalah kandidatnya belum menikah. Coba kalau seandainya dulu udah nikah, pasti otomatis administrasi udah cut, udah pasti. Terus kata papa, Masya Allah ya Allah, ternyata seperti itu takdirnya, kata papa. Ternyata memang belum waktunya kemarin. Sampai akhirnya beliau sakit sampai meninggal. Dan alhamdulillah calon suami yang sekarang sudah menjadi suami menemani di seluruh proses itu. Sampai akhirnya ada salah satu persyaratan papa waktu itu. Papa pengen calon suami ini juga di Jakarta gitu. Jadi nggak mau anaknya LDR gitu. Jadi masih berjuang. emang kan? udah diatur gitu, masih ya berjuang. Kita pernah cerita waktu itu. Aku ingat banget waktu itu abang nganterin ke bandara, terus aku nanya, kenapa ya kita belum jadi nikah gitu. Jawaban abang adalah, kita nggak pernah tahu rahasia Allah. Masih untuk teman-teman. Motivasi sebenarnya, kalau motivasi itu gimana ya? Sebenarnya motivasi itu ada di mana-mana, sumbernya ada di mana-mana. Dari motivasi kamu adalah motivasi saja tidak cukup, jadi bergeraklah gitu. Masih dia cukup tapi bergeraklah. Ya. Jadi kalau kita kan banyak tuh dengar kalimat-kalimat motivasi dari A, B, C, D, segala sudut dari banyak orang juga gitu. Boleh kita dengerin itu semua, tapi itu semua tidak cukup kalau kita hanya sekedar mendengar gitu. Jadi memang harus kita yang melakukan, melaksanakan, action. Barulah di situ kita merasakan bahwa kita butuh push tenaga semangat kita. Sip. Terima kasih Kak Rani telah hadir di episode kali ini. Thank you ya.